Mengapa banyak orang KO di ronde pertama saat dia memulai usahanya? Inilah 4 kesalahan entrepreneur yang sering dilakukan saat mereka memulai usahanya. Semakin banyak jumlah pengusaha, semakin majulah sebuah negara. Kalau saja Indonesia punya pengusaha dengan jumlah 2% saja dari jumlah penduduknya, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara yang sangat maju. Sayangnya saat ini jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai 0,18% dari jumlah penduduknya. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang jumlah pengusahanya itu sudah 17% dari jumlah penduduknya. Begitu banyak. Daerah Amerika menjadi salah satu negara yang sangat maju. Kabar baiknya adalah beberapa waktu belakangan ini geliat entrepreneurship itu mulai terlihat di negara kita. Banyak pengusaha baru mulai bermunculan. Bahkan banyak yang memulai usaha dari usia yang sangat muda. Mereka ini anak kuliah, bahkan beberapa saya pernah menjumpai masih duduk di bangku SMA, mereka sudah berani menjadi seorang pengusaha. Ada juga yang sudah mapan di sebuah perusahaan, tetapi dia berani banting setir untuk mengarungi samudera kewirausahaan. Ini juga patut diacungi jempol. Namun pertanyaannya adalah, apakah akhirnya mereka sukses menjadi seorang pengusaha? Ternyata tidak juga. Tak sedikit dari antara mereka yang kemudian usahanya ternyata merugi, tutup, dan akhirnya bangkrut. Padahal mereka baru awal-awal memulai usaha. Mengapa banyak orang KO di ronde pertama saat dia memulai usahanya? Inilah 4 kesalahan entrepreneur yang sering dilakukan saat mereka memulai usahanya. Pertama, mereka investasi kepada sesuatu yang sebetulnya belum diperlukan. Banyak pengusaha pemula yang mereka belum ingin terlihat wah, ingin terlihat hebat, ingin terlihat keren pada saat mereka pertama kali buka bisnis. Mereka sewa ruko yang mahal, mereka bangun kantor yang megah, mereka bangun sebuah tempat kerja yang benar-benar wow. Furniture dan perlengkapan kantornya jempolan, semuanya branded, mahal. Atau ada juga yang langsung buru-buru rekrut banyak karyawan. Padahal mungkin saja pekerjaan mereka tidak butuh karyawan sebanyak itu. Ada juga yang keluarkan biaya iklan besar-besaran, luar biasa. Jika belum sudah dibebani biaya yang sangat tinggi, beban operasional yang sangat besar, alamat perusahaan seperti ini akan tutup, akan rugi, akan bangkrut, akan KO. Mestinya merintis usaha baru itu diawali dengan sesuatu yang sederhana lebih dulu. Gunakan modal Anda untuk sesuatu yang benar-benar penting, sehingga itu bisa menekan pengeluaran Anda. Perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang kita kenal hari ini seperti Apple, seperti Microsoft, seperti Amazon, seperti Google, seperti Harley Davidson, itu memulai dari garasi rumahnya. Kalau bisnis sudah jalan dengan baik, penampilan baru boleh dibenahi pelan-pelan. Apa gunanya terlihat keren tapi tidak lama kemudian tutup? Apa gunanya terlihat mewah tapi tidak lama kemudian bangkrut? Kedua, terlalu semangat dalam investasi. Punya semangat untuk mengembangkan usaha itu bagus, tapi semuanya tetap harus dalam kontrol. Jika tidak, itu sangat bahaya. Bisa-bisa mengawali sesuatu dengan sangat bagus, tapi tidak lama kemudian bisnisnya bisa hancur karena terburu-buru. Soal ini sebetulnya saya sudah pernah bahas di video yang sebelumnya. Anda bisa cari, judulnya adalah Cara Sukses Anti Bangkrut. Ketika bisnis yang dijalankan mulai menghasilkan keuntungan tertentu, banyak pebisnis pemula ini yang over pede, dia langsung gaspol dan dia berpikir bahwa kalau dia setor dana lebih banyak, dia investasikan lebih banyak, tentu keuntungannya akan berkali-kali lipat. Nggak sadar bahwa ekspansi tanpa pondasi yang kokoh itu bisa jadi bumerang bagi bisnisnya sendiri. Darah muda dan semangat yang menggebu-gebu tapi tidak ada perhitungan itu kadang-kala bisa mencelakakan bisnisnya sendiri. Ketiga, tidak merencanakan kemungkinan yang paling buruk. Optimis itu boleh, malah harus. Tapi optimis pun itu perlu disertai dengan plan B, supaya ketika nanti di tengah jalan terjadi sesuatu tidak seperti yang direncanakan,
kita sudah bisa mengantisipasinya dengan baik. Kalau tidak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi, banyak pebisnis pemula itu kaget ketika diserang seperti itu. Dan karena mereka kaget, mereka panik, dan akhirnya mereka mengambil keputusan dengan cara yang sangat keliru. Keputusan yang keliru membuat langkah mereka keliru, dan ketika langkahnya keliru itu mengancam kelangsungan bisnisnya. Harus ada pintu darurat jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Kita harus memikirkan kemungkinan yang paling buruk sebagai langkah antisipasi kalau sampai terjadi sesuatu di luar dari apa yang kita rencanakan. Keempat, mencampur adukan uang perusahaan dengan uang pribadi. Ini kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pengusaha pemula. Karena keuangan tercampur aduk seperti itu, tidak heran kalau uang perusahaan bisa dipakai untuk traktir teman atau traktir pacar. Uang perusahaan bisa dibuat untuk beli barang-barang yang dia suka. Dia shopping, dia belanja, lalu kemudian dia gesek dengan uang perusahaan. Yang benar adalah lebih baik kita menggaji diri kita sendiri supaya uang perusahaan dan uang pribadi itu tetap terpisah. Dengan menggaji diri sendiri, maka kita bisa belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan berpadan dengan apa yang kita punya. Sekalipun pada saat itu mungkin ada banyak uang di perusahaan kita. Kalau cash flow-nya sehat, maka laba perusahaan itu bisa digulungkan jadi modal. Dan itu akan menjadi sebuah amunisi yang sangat penting kalau perusahaan mengalami kemajuan dan butuh ekspansi. Keempat, kesalahan tadi itu sudah banyak makan korban. Banyak dari antara mereka yang kemudian berkata bahwa tidak cocok jadi pengusaha. Ada juga yang akhirnya kembali jadi karyawan karena berpikir bahwa ternyata jadi pengusaha itu tidak semudah seperti yang dia bayangkan. Sebenarnya ini bukan soal cocok atau tidak cocok jadi pengusaha, tetapi karena mereka belum mengerti saja bagaimana cara yang benar ketika awal-awal memulai usaha. Semoga Anda yang nonton video ini bisa belajar dari hal itu. Jangan sampai KO, bahkan di ronde-ronde awal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai media apa saja untuk menyatakan isi hatinya bagi kita. Saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, sekaligus menguatkan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan video-video kami yang berikutnya, Anda bisa subscribe channel ini. Demikian juga Anda bisa share video ini kepada yang lain, supaya mereka juga terberkati melalui video-video kami ini. Last but not least, we hope this channel may renew your life, touch your heart, and refresh your spirit.